Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita lanjutkan pembelajarannya masih secara daring. Ini untuk kelas 12 IIS pada semester 2. Ini kita melanjutkan yang semester 1-nya adalah bab 1 dan bab 2. Tentunya di semester 2 adalah bab 3, nanti ada lagi bab 4-nya masalah peluang kejadian. Dan bab ketiganya adalah kaidah pencacahan. Langsung saja kita masuk yang A-nya, yaitu kaidah penjumlahan dan perkalian. Yang nomor satunya adalah banyak kejadian suatu percobaan. Coba kita simak penjelasannya. Setiap melakukan suatu percobaan pasti akan selalu mendapatkan hasil. Ya, tentunya suatu percobaan itu pasti ada hasilnya. Namun tidak selalu hasil tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam melakukan percobaan, kita tentu harus menduga hasil yang mungkin terjadi. Untuk lebih memahami tentang kemungkinan suatu kejadian dalam suatu percobaan, perhatikanlah permasalahan berikut. Coba kita lihat contoh soalnya. Bagas mempunyai tiga buah baju berwarna merah. Ya, bajunya ada tiga, warna merah, putih, dan hitam. Dia juga memiliki dua buah celana berwarna hitam dan putih. Ingat ya, kalau bajunya ada tiga warnanya, merah, putih, dan hitam. Lalu kalau untuk celananya adalah hitam dan putih. Dapatkah Anda menentukan pasangan baju dan celana yang dapat dipakai Bagas? Ya. Coba kita lihat penjelasannya. Untuk menentukan banyaknya pasangan baju dan celana yang dapat dipakai Bagas, dapat menggunakan bantuan tabel atau diagram pohon sebagai berikut. Ya, jadi ada dua caranya, bisa menggunakan tabel atau menggunakan diagram pohon. Coba kita lihat penjelasannya. Nah, ini yang nomor satu menggunakan tabel, dan nomor dua adalah menggunakan diagram pohon. Coba kita lihat menggunakan tabel terlebih dahulu. Ingat tadi Bagas itu mempunyai 3 baju. Jadi kita buat ini baju untuk baju yang di atas merah, putih, dan hitam. Untuk celana di bawah yaitu hitam dan putih. Nanti kemungkinan pertama bisa saja si Bagas tersebut memasangkan bajunya berwarna merah lalu celananya berwarna hitam. Jadi jadinya adalah merah hitam. Berikutnya mungkin saja kejadian berikutnya bisa saja Bagas tersebut memakai bajunya putih lalu celananya hitam. Atau kita singkat adalah putih hitam. Dan berikutnya bisa saja bajunya warna hitam dan celananya juga hitam. Jadi hitam-hitam maksudnya. Berikutnya bisa saja bajunya merah lalu celananya yang putih. Jadi merahnya merah putih. Berikutnya bajunya putih dan celananya juga putih. Kita simpulkan dengan putih-putih. Jadi kemungkinan berikutnya adalah bajunya warna hitam, celananya bisa saja kejadiannya adalah putih, bisa saja jadinya hitam putih. Jadi dari berdasarkan ini kemungkinan yang lainnya mungkin tidak ada lagi ya. Jadi berdasarkan dari tabel di atas terdapat 6 variasi pasang baju dan celana, yaitu merah hitam, ini merah hitam, putih hitam, hitam hitam, merah putih, dan putih putih, dan hitam hitam, hitam putih. Jadi kemungkinan yang akan terjadi adalah ada 6 variasinya. Ya. Berikutnya bisa saja kita menggunakan adalah diagram pohon. Kalau diagram pohon coba disimak ini untuk bajunya kita buat seperti ini dulu. Bajunya adalah merah, putih, dan hitam. Lalu untuk celana ada 2. Bisa saja nanti di sini harus kita buat adalah hitam putih ini untuk merahnya saja hitam putih, untuk putihnya juga hitam putih, lalu untuk hitamnya juga hitam putih. Maka variasinya adalah di sini bisa saja jadinya merah ke hitam, jadinya merah hitam, lalu merah ke putih, lalu merah putih. Berikutnya juga putih ke hitam, jadi putih hitam, berikutnya putih ke putih, jadi putih-putih, lalu hitam ke hitam, hitam-hitam, lalu atau hitam putih, ya menjadinya hitam putih. Jadi juga mempunyai 6 variasi. Jadi dengan cara berbeda bisa kita menggunakan tabel atau menggunakan diagram pohon. Itulah untuk kejadiannya. Agar lebih mudah menentukan banyak kemungkinan yang terjadi dalam suatu percobaan, dapat menggunakan bantuan tabel atau diagram pohon yang kita lakukan tadi. Lebih jelasnya, coba kita jelaskan satu persatu. Yang A-nya adalah menentukan banyaknya kejadian suatu percobaan dengan tabel. Banyak kejadian suatu percobaan dapat ditentukan dengan cara membuat tabel. Untuk menentukan banyaknya kejadian suatu percobaan dengan tabel, buatlah tabel dengan jumlah
baris, dan kolom yang diperlukan tergantung kebutuhannya. Pada percobaan pelemparan 2 keping uang logam ini dengan contoh yang berbeda ya. Ini pada percobaan pelemparan 2 keping uang logam ya. Sekaligus kalau uang logam itu ada gambar, kita singkat dengan A, berarti A angka, kalau G itu adalah gambar. Kan ada angkanya, kalau 500 ya berarti 500, kalau 1000 berarti ada angkanya 1000. Kalau gambar berarti biasanya kalau uang logam itu adalah gambar Garuda, kita singkat dengan gambar. Ya, kalau angka berarti angkanya ya. Pada percobaan pelemparan 2 keping uang logam sekaligus diperlukan tabel yang terdiri dari 3 kolom dan 3 baris. Kolom pertama diisi dengan baris yang mungkin dari uang logam kedua. Ya, coba kita lihat, ini berikut adalah tabel hasil yang mungkin dari pelemparan dari keping uang logam ini. Kita anggap ini uang pertamanya adalah angka gambar, ini juga uang logam keduanya adalah angka gambar. Jadi kemungkinannya bisa saja uang pertama angka yang muncul. Ya, kita ingat dua uang logam yang kita lempar serentak ya. Jadi bisa saja uang pertama angka, uang keduanya juga angka. Lalu bisa saja yang terjadi uang pertamanya angka, lalu uang keduanya bisa saja yang terjadi adalah gambar. Jadi AG kita singkat. Berikutnya uang pertama bisa saja yang muncul adalah gambar. Lalu uang yang kedua munculnya adalah angka. Dan terakhir bisa saja keduanya munculnya adalah gambar. Jadi berdasarkan tabel tersebut berarti jadi banyaknya kemungkinan yang muncul adalah sebanyak 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, itu untuk menentukan banyaknya kejadian suatu percobaan dengan tabel. Ya, hampir sama saja dengan yang tadi, ini lebih terperincinya. Kalau lebih banyak contohnya, lebih paham kita menentukannya. Ini menentukan banyaknya kejadian suatu percobaan menggunakan diagram pohon. Ini dengan contoh soal yang sama ya. Cara ini merupakan cara yang paling mudah. Berikut adalah diagram pohon untuk pelemparan 2 uang logam sekaligus. Ya, ini kita misalkan uang pertama tentunya adalah angka gambar. Lalu uang yang kedua, uang logam yang kedua. Di sini kita buat untuk angkanya saja, bisa saja angka gambar. Ini juga untuk gambarnya, berikutnya juga angka gambar. Ini bisa saja kemungkinan pertama adalah angka-angka, lalu angka gambar. Ya, ini angka-angka, angka gambar. Berikutnya gambar ke angka, bisa saja gambar, angka, lalu berikutnya bisa saja gambar. Jadi banyaknya kemungkinan yang terjadi adalah 4, yaitu angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Yaitu untuk peluang kejadian. Saya rasa ini pembelajarannya tidak terlalu sulit, karena bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai kaidah pencacahan. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.